Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Karya dari kelas 8I, nomor absen saja 18. Saya akan menerangkan tentang materi tes ulasan. Tes ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lainnya. Struktur tes ulasan. Identitas karya. Identitas karya mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. 2. Orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapatkan penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. 3. Sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. 4. Analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penubuhan, dan alur. 5. Evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kaidah kebahasan teks ulasan. Pertama, menggunakan kondisi penerang seperti bawah, yaitu contoh, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Kedua, menggunakan kondisi temporal seperti semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. 3. Menggunakan kondisi penyebab seperti karena, sebab. Contoh, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengakhiri ajaran agama. Sekian dari saya untuk materi tes ulasan. Untuk identifikasi tes ulasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Gigan Agil Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigan Agil Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi teks ulasan cerpen yang berjudul Emak dan Sepotong Roti. Pertama, judul Emak dan Sepotong Roti, penulis Kaswati, jenis cerpen fiksi. Kedua, orientasi. Cerpen yang ditulis oleh Kaswati ini bercerita tentang kisah seorang ibu parubaya yang berjuang mencukupi kehidupannya dan kedua anaknya. Ibu yang memiliki sapaan emak ini adalah seorang yang sabar, pantang menyerah, penyayang, dan rela berkorban untuk kedua anaknya, yaitu Dani dan Dina. Dani adalah anak pertama emak, dan Dina adalah adik dari Dani. Emak telah ditinggal oleh suaminya sejak 4 tahun yang lalu, sehingga emak menjadi tulang punggung keluarga. Emak bekerja sebagai pengumpul batu kali. Pekerjaan ini memang tampak selalu kasar untuk seorang wanita parubaya seperti emak. Namun dengan begitu ia mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan kedua anaknya. Ketiga, tafsilan. Pada awal cerita dijelaskan bahwa emak adalah seorang pengumpul batu kali. Namun pada paragraf selanjutnya dijelaskan beberapa pekerjaan yang pernah emak lakukan. Pekerjaan itu seperti buruh cuci, buruh tani, dan buruh pikul di pasar. Emak sangat sayang kepada anaknya. Setiap hari ia selalu mengantar Dina ke sekolah. Emak mempunyai keinginan sederhana, yaitu emak ingin Dani dan Dina tidak merasa kesulitan dan kesengsaraan seperti yang ia rasakan. Emak rela melakukan apapun untuk kedua anaknya. Dani merasa tidak tega melihat ibunya memiliki pekerjaan kasar seperti itu. Setiap hari Minggu ia selalu membantu emak mengangkuti batu dari sungai ke tepian sungai. Sampai suatu hari Dina melihat tangan kiri emak terkulai di atas tumbukan batu dengan darah mengucur deras, dan palu besi yang emak gunakan tergeletak. Sejak kejadian itu emak menjadi pendiam. Setiap ditanya oleh Dani, ia selalu menjawab baik-baik saja.
Dani sangat khawatir dengan keadaan emak. Luka emak hanya diobati dengan obat seadanya, sehingga luka itu membengkak ke bagian lain. Suatu hari ketika Dani pulang sekolah, ia melihat roti sederhana di meja. Emak membeli roti itu untuk Dani. Kemudian Dani membangun emak yang sedang tidur, namun emak tidak bangun. Dani pun khawatir. Ia merasa ada keanehan pada tubuh emak. Ia pun tersadar bahwa ia telah kehilangan emak yang ia sayangi. Keempat, evaluasi. Cerita ini sangat bagus bagi semua kalangan. Kata-kata di cerpen ini sangatlah indah dan penuh makna. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari cerpen ini. Cerpen ini juga memiliki alur maju, sehingga pembaca tidak bingung dengan cerita di cerpen ini. Namun banyak kata yang masih menggunakan bahasa Jawa, sehingga memungkinkan pembaca tidak tahu arti kata tersebut. Yang kelima, simpulan. Walau ada beberapa kekurangan, cerpen ini tetap bagus untuk dibaca. Cerpen ini sangat dibutuhkan para kalangan, karena cerpen ini mengandung makna bahwa kita sebagai anak harus menghargai perjuangan orang tua. Mereka rela berkorban untuk anak-anak mereka. Kita dapat menghargai perjuangan itu dengan membuat mereka tersenyum, bukan malah menangis karena kita. Buatlah mereka bangga terhadap kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.